bahwa yuk mari kita jaga persatuan kesatuan para ulama. Oke, kita jaga persatuan dan kesatuan para ulama. Jangan sampai Mereka umat. Nah, kita ditipu mereka. Ditipu siapa? Kita dibohongi mereka. Di sisi lain seperti itu. Jadi posisi Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah posisi yang sangat sulit sebagai ulama panutan bagi semuanya. Di sisi lain, di kalangan habaib pada oknum-oknum yang nyeleweng, dan juga ditemukan indikasi kitab yang begitu mengerikan di balik pertemuan Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Habib Rizik Syihab, di mana mereka berdua mendapat undangan dari pengasuh Ponpes Al-Itqon, di antara lain dalam acara Isra Mi'raj ya. Awal polemik nasab, kita tahu kecenderungan pertemuan Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan Kiai Haji Imaduddin itu sangatlah intens, sehingga masyarakat cenderung menilai bahwa Kiai Haji Ma'ruf Amin mendukung penuh daripada perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, dan perjuangan Kiai Haji Imaduddin serta masyarakat pribumi. Itu pasti. Tidak bisa dipungkiri ya, asumsi itu pasti menjadi jawaban ketika melihat Kiai Haji Ma'ruf Amin sangat begitu intens dan mesra dengan Kiai Haji Imaduddin, apalagi di beberapa pertemuan. Namun kali ini saudara sebangsa setanah air, tanpa kita duga, Kiai Haji Ma'ruf Amin serta Habib Rizik Syihab itu menjadi satu panggung ya, dan tidak hanya Habib Rizik, di situ juga diundang Capres 2024 Anies Rashid Baswedan. Lama nggak ketemu Kiai. Tabarakallah, lama nggak ketemu Kiai. Mari kita bangun kembali, yaitu konektivitas hubungan antara ulama-ulama untuk apa? Untuk menyatukan pendapat. Ya, ini di sambutan Kiai Haji Ma'ruf Amin memberikan arahan kepada umat Islam, terkhusus warga Nahdien, untuk menjaga konektivitas terhadap ulama dan juga menjaga persatuan. Ini tentunya diterima dengan baik ya. Saya pun juga setuju kalau seperti ini. Betul yang dikatakan tadi oleh Kiai Haji Ma'ruf. Ya, ini bagaimana tanggapan Habib Rizik terkait sambutan pidato sekelumit dari Kiai Haji Ma'ruf Amin ini tadi ya? Bahwa yuk mari kita jaga persatuan kesatuan para ulama. Oke, kita jaga persatuan dan kesatuan para ulama. Para kiai khususnya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan sampai umat. Nah, ini udah mulai provokasi ya. Ini walaupun sudah disediain panggung untuk persatuan dan kesatuan, kok masih provokasi? Diam saudara, karena aku dasar orangnya. Jangan sampai ya, jangan sampai. Mereka umat. Nah, kita ditipu mereka. Ditipu siapa? Kita dibohongi mereka. Umat kita dijauhi daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini kan provokasi menurut saya. Satu, yang dimaksud para pembohong itu siapa? Ya. Kemudian siapa yang ingin menjauhkan masyarakat umat Islam dari kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa? Ini provokasi lagi, saudara Gus Bang setanah air. Kita lanjut ya. Pondok Pesantren Al-Itqan ini tempat pabrik namanya. Pabrik apa? Pabrik kiai gitu. Jadi Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan luar biasa. Pondok pesantren ini saudara, pabrik ulama, pabrik kiai, pusat ilmu. Kita nggak dapat di sekolah-sekolah umum saudara. Karena di pondok pesantren saudara, di pondok pesantren anak-anak kita dijaga, dibina, dididik selama 24 jam. Mana ada SD, SMP, SMA dibina selama 24 jam? Nggak ada sudah.
Ya, saudaraku sebangsa tanah air, walaupun begitu, diberikan panggung untuk menyampaikan pendapat dan keluh kesah, Habib Rizik tetap memberikan satu hal yang provokatif menurut saya. Ya, kita ulangi lagi apa hal yang provokatifnya ya. Nih. Ada akidah Ahlus Sunnah. Umat kita ditipu mereka. Umat kita ditipu mereka. Siapa yang dimaksud oleh Habib Rizik ini? Siapa yang menipu umat? Ya, tendensiusnya ke arah Kiai Haji Imaduddin, PWILS, dan masyarakat yang menyuarakan kebohongan para Habib Ba'lawi. Justru yang menipu umat itu oknum Habib Ba'lawi, bukan selain oknum Habib Ba'lawi. Siapa yang menipu umat? Tendensius ini jelas ke arah Kiai Haji Imaduddin dan juga ke arah PWILS Laskar Sabilillah yang getol menyuarakan adanya kezaliman dari mulai ceramah yang dibawa oleh oknum Habib yang cenderung menyesatkan umat, dari mulai pemalsuan makam, pembelokan sejarah, penyelewengan, kesesatan yang dibuat sendiri oleh oknum dari Habib Rizik, temannya Habib Rizik ya, temannya. Lantas siapa yang dimaksud Habib Rizik ini? Apakah temannya sendiri? Apakah gerombolannya sendiri? Kalau memang itu ya setuju, memang harusnya seperti itu, Bib ya. Itu teman-teman ente itu ya harusnya ente yang memberikan teguran keras ya. Tapi kalau ente menuduh PWI, menuduh masyarakat pribumi, membohongi umat, siapa yang dibohongi? Apa yang dibohongi? Umat kita dibohongi mereka, umat kita dijauhi daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang menjauhkan umat Islam dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya. Apakah Wahabi? Ya tidak bisa dipungkiri ya, Wahabi udah dari dulu. Tapi kalau sekarang yang menjadi pertanyaan dari ucapan Rizik Syihab ini, siapa lantas yang menjauhkan umat dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kiai Haji Imaduddin atau siapa? Ini pun provokatif. Ya, saudaraku sebangsa tanah air, itu tadi sekelumit pidato daripada Rizik Syihab dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam rangka antara lain Isra Mi'raj di Pondok Pesantren Al-Itqon. Tentunya yang mengundang adalah para pengurus pusat kiai daripada Pondok Al-Itqon, mengundang semuanya. Tadi kita lihat juga ada Anies Rashid Baswedan, kita lihat juga ada Kiai Haji Ma'ruf Amin, Rizik Syihab dan lain sebagainya. Ini tentunya menurut saya yang pertama adalah kebetulan ya. Kebetulan saja ya, Rizik Syihab, kemudian Anies Baswedan, Kiai Haji Ma'ruf Amin diundang. Artinya di sini ada etikat baik dari Kiai Ponpes Al-Itqon itu untuk kemudian ya di antara lain latar belakangnya adalah menjaga persatuan dan kesatuan Islam. Ya. Apalagi kalau bukan itu. Tapi kalau kita lihat tadi ceramahnya Rizik ya, cenderung provokatif, masih saja provokatif. Ya memang bagaimana ya, ini Rizik Syihab ini memang ngeyel, sudah diberikan panggung, disuruh untuk ceramah, disuruh untuk menjaga persatuan, dia juga menyadari itu, tapi provokatif. Seharusnya yang dihantam dan diserang oleh Habib Rizik oknum yang kemudian menipu umat di lingkaran NU, oknum yang kemudian menipu jamaah di lingkaran NU, itu yang dikritik sebenarnya. Jadi saudaraku sebangsa tanah air, kemudian tadi kita juga melihat ya dari berbagai pertemuan Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan Kiai Haji Imaduddin memunculkan asumsi bahwa mendukung penuh perjuangan Wali Songo Indonesia. Tetapi sekelas tingkatan Kiai Haji Ma'ruf Amin ya, itu juga memperhatikan persatuan. Itu artinya apa? Kiai Haji Ma'ruf Amin juga sudah melihat sampai situ, sudah melihat persatuan sampai detail. Gak mungkin para Habib-Habib ini
itu turun langsung membela ya, dirinya sendiri, nasabnya sendiri, oknum Habib yang menyeleweng teman-temannya itu nggak mungkin. Yang maju pasti Muhyiddin. Muhyiddin siapa? Pribumi itu sendiri. Muhyiddin siapa? Anak bangsa itu sendiri, yang kebetulan sekarang masih menjadi jongosnya Baklawi. Diam saudara, karena aku dasar orangnya. Jadi saudaraku sebangsa setanah air, pandangan ulama Kiai Haji Ma'ruf Amin sangatlah jauh. Di sisi lain dia juga harus menjaga persatuan umat. Di sisi lain dia juga harus tidak lupa dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, yang dalam hasanah Islam ini telah diobrak-abrik oleh oknum Habib Baklawi. Ya, dari mulai penyelewengan akidah yang cenderung menyesatkan umat, akidah yang kemudian cenderung menggiring masyarakat kepada tahrim Hadramaut, dan beberapa kitab yang sangat tidak relevan dan sangat menyeleweng dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah itu sendiri. Di sisi lain seperti itu. Jadi posisi Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah posisi yang sangat sulit sebagai ulama panutan bagi semuanya. Di sisi lain, di kalangan habaib pada oknum-oknum yang menyeleweng, dan juga ditemukan indikasi kitab yang begitu mengerikan dan sangat berbahaya. Di sisi lain, dia harus menjaga persatuan dan kesatuan agar supaya antar bangsa tidak benturan. PWI dengan Muhyiddin tidak benturan. PWI dengan Muhyiddin adalah anak bangsa asli pribumi. Kecuali oknum yang bukan anak bangsa itu, oknum Habib lah yang berasal dari imigran itu. Ketika ada apa-apa tidak berani dia turun ke jalan. Mereka tidak berani turun ke jalan, Habibnya nggak berani. Yang berani siapa? Muhyiddinnya, saudaraku. Jadi kita maklumi, bukan berarti kemudian Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam hal ini itu mendukung penuh Habib Rizik, semuanya didukung Habib-Habib, oknum-oknum yang menyesatkan masyarakat, didukung penuh. Tidak. Kita jangan salah tafsir dalam pertemuan Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Rizik Syihab. Tapi kita pelajari dulu. Sekelas ulama Kiai Haji Ma'ruf Amin itu sangat mempertimbangkan suatu persatuan dan kesatuan bangsa, satu persatuan dan kesatuan antar anak bangsa. Jangan kemudian dalam rangka membereskan oknum-oknum Habib yang menyeleweng, kita mengorbankan teman-teman kita sendiri. Itu yang bisa saya analisis dari pertemuan Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Rizik Syihab, ya. Jadi tidak ada ya kemudian satu asumsi Kiai Haji Ma'ruf Amin mendukung penuh Habib Rizik, tidak ada. Wong Habib Bahar ketika Pilpres 2019 bagaimana getolnya sampai menghilangkan akhlaknya, mengata-ngatain Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan babi dan lain sebagainya. Itu pasti terkenang. Apalagi santri-santrinya beliau Kiai Haji Ma'ruf Amin, apalagi warga Nahdliyin, masih teringat jelas. Tapi bagi Kiai Haji Ma'ruf Amin sendiri, kita tahu dia ulama, tidak bisa diragukan lagi. Memaafkan, lebih mementingkan persatuan, dan juga tidak lupa al-amru bin ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Itu juga menjadi PR bagi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya. Jadi saudaraku sebangsa setanah air, kita bisa lihat bagaimana kualitas ulama yang benar-benar sangat bijak antara Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Habib Rizik. Tadi disediakan panggung, masih saja provokasi. Ya begitulah ya, plan ngeyel dari zaman ini yang harus kita berikan suara terus-menerus. Kita harus menyuarakan terus-menerus. Walaupun kita sudah ditayangkan persatuan ini, tapi kita tengok di balik itu, kita analisis di balik itu. Jangan kemudian kita langsung menyimpulkan, kita langsung diamkan kemungkaran yang ada di lingkaran Habib Baklawi, oknum-oknum yang menyesatkan itu. Lebih beresnya, nggak usah ngaku cucu Nabi. Udah beres itu, nggak usah ngaku cucu Nabi. Udah beres.
Kita saudara sebangsa setanah air, sesama muslim bersaudara. Beres itu. Nggak usah ngaku cucu Nabi, nggak usah menipu umat. Dah itu aja. Itu yang diinginkan masyarakat. Kalau masih saja menipu umat, suara tidak akan berhenti. Begitu saudaraku sebangsa tanah air. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.